Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon izin saya ulang ya, anak semua, ayah bunda yang dirahmati Allah. Ini masih dalam suasana awal Zulhijjah, salah satu hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam ini adalah salam tradisi umat Islam dan juga tradisinya calon-calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami ta'zimi orang tua kami, ibunda kami, Ibu Hajah Sarilah MPD selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Ar-Royan Cordoba beserta segenap jajaran Dewan Pengurus telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Andi Puspora Harjo SD beserta istri, juga Ibu Hajah Retno Puspita Sari beserta keluarga, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi orang tua kami juga, ayahanda kami, Bapak Dr. Andes Haji Rizwan MSI selaku pengawas pembina gugus 2 Kabupaten Tangerang. Selamat datang dan hatur nuhun tadi, Masya Allah, arahan dan juga sekaligus motivasi untuk generasi Cordoba. Subhanallah, mudah-mudahan tambah barokah Bapak. Pada Direktur Cordoba 2 yang juga guru kami juga, Bapak Al-Ustadz Badrul Tamam MPD, juga telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Cordoba 3 dan 5, Bapak Irfan Komarudin Hakiki beserta segenap jajaran pimpinan unit, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA dari berbagai cabang beserta segenap jajaran para pejuang pendidikan, para guru Cordoba 2 yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami haturkan salam hormat takzim kepada segenap pengurus komite sekolah baik dari SMA IT Cordoba 3, Cordoba 2, juga telah hadir, mungkin ada dari utusan SMP maupun SD Cordoba 2. Selanjutnya kepada segenap ayah bunda, segenap wali murid SMA IT Cordoba 2 yang hari ini insya Allah akan menyaksikan pelepasan ananda terbaiknya. Kalau tadi disampaikan oleh perwakilan dari wali murid, akhir sana bukan akhir dari segalanya, tapi ini sebatas simbolitas bahwasanya proses belajar di SMA IT Cordoba 2 telah dilalui selama 3 tahun dan hari ini melalui panggung dan ruang yang istimewa ini kami persembahkan untuk generasi yang memiliki visi jauh ke depan. Dan lagi-lagi bukan
bukan akhir dari semuanya. Tidak lupa kepada anak-anakku semuanya yang saat ini sedang menyandang selempangnya masing-masing dengan penuh anggun, gagah bagi yang putra. Masya Allah, menatap raut wajahnya, menatap raut mukanya. Kalau tadi disampaikan baik dari kepala sekolah, komite, perwakilan dari ayah bunda, dan juga bapak pengawas, 20 tahun yang akan datang ini merupakan warna-warna yang sesungguhnya yang akan menghiasi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, mari bersama-sama kita rayakan penuh dengan kesyukuran. Nah, arahan Bapak Menteri ketika viral sekarang ini tidak diperkenankan ada wisuda, gitu kan? Padahal wisuda itu adalah sebuah proses simbolitas semata. Nah, arahan dari beliau adalah akhirus sana dirayakan penuh kesyukuran, atau juga istilah lain adalah tasyakur akhirus sana. Nah, ini yang harus kita syukuri ayah bunda dan anak-anakku semuanya. Mohon izin bagian soundnya ini di panggung, monitornya rasanya agak kecil. Nanti kalau saya kecil di sini, saya dekatkan mic-nya akan terlalu besar efek suara di bagian undangan. Tolong monitornya ditambah sedikit. Baik ayah bunda, setelah tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah ini sudah lumayan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai bukan semata-mata sehat, nikmat sehat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Tapi ada nikmat yang jauh lebih berharga dari nikmat sehat itu semua, yakni nikmat apa anak-anak semua? Nikmat apa? Nikmat iman, Masya Allah. Karena tidak semua orang yang diparingi kesehatan, tidak semua orang yang dikaruniai kesehatan mengisi hari-hari, mengisi waktu-waktu kehidupannya, terlebih anak-anak muda. Tidak semua anak-anak muda yang dikaruniai kesehatan mereka bisa mengisi waktu demi waktu, fase demi fase proses kehidupannya dengan penuh kesyukuran. Banyak di luar sana generasi-generasi milenial, para pemuda menghabiskan waktunya dengan scroll HP-nya, scroll TikTok-nya, scroll berjam-jam YouTube-nya. Kalau generasi Indonesia seperti itu, coba kita bayangkan 20 tahun yang akan datang, 100 tahun Indonesia merdeka, 1 abad 2045 itu adalah dimaknai sebagai Indonesia emas. Kalau ternyata generasi saat ini ternyata generasinya generasi yang abai, yang lalai, kita tidak kebayang seperti apa bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dan Bapak yakin, Hakul yakin 2045 Indonesia insya Allah akan menjadi Indonesia yang maju. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, anak-anakku semua, Masya Allah, generasi Cordova yang menghitung jam, menghitung hari, beberapa hari yang akan datang, kalian akan tinggal landas. Kalau tadi disampaikan oleh kepala sekolah, disampaikan oleh Bapak perwakilan wali murid, semakin tinggi angin semakin kencang. Kapal sehebat apapun, kapal sebesar apapun, kalau tidak pernah diuji ke samudera yang luas, dia sebatas replika. Begitu juga anak-anakku semuanya. Tantangan di masa yang akan datang kian begitu jelasnya, persaingan luar biasa. Kalau tadi Bapak sampaikan 2045 Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Jangan sampai generasi Cordova abai, tidak terlibat aktif dalam proses kemajuan bangsa tersebut.
tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas kita, jangan sampai Indonesia nanti maju, ternyata yang terlibat di situ pelaku kemajuannya ternyata orang lain. Ini anak-anakku semuanya. Boleh kita ya asik bermain gadget kita, tapi kita harus punya kalkulasi. Kalkulasi yang kita lakukan adalah sejauh mana gadget ini bermanfaat bagi masa depan saya. Setidaknya ada dua hal anak-anakku semuanya. Kalau ingin masa depan yang sulit, ini coba anak-anak semuanya, sebelum kalian meninggalkan bangku Cordova tercinta ini, tolong perhatikan dua hal. Kalau ingin masa depan anak-anakku semua memiliki masa depan yang sulit, maka lakukanlah sepuas kalian scroll TikTok itu. Maka lakukanlah kalian sepuas kalian, sebebas kalian. Bangun paginya kesiangan, udah kesiangan ternyata tidak segera melakukan kewajiban dan amanahnya. Tapi sebaliknya anak-anakku semua, kalau kalian menginginkan masa depan itu penuh kegemilangan, masa depan itu penuh kesuksesan anak-anak semua, maka selamat berlelah-lelah. Pastikan bahkan perjuangan, kelelahan itu sampai letih, sampai lelah, dengan lelah sendirinya mengikuti langkah kita. Itu yang dicontohkan oleh para pejuang, para pahlawan kita. Bayangkan para pejuang tadi, Masya Allah, saya terus terang dari sama anak saya yang kecil, ketika ada proses takzimnya, seorang Hasyim Asy'ari belia, muda, dengan takzimnya akan ilmu yang dimiliki oleh seorang gurunya. Masya Allah. Dan saya yakin dari raut muka, raut wajah anak-anak Cordova ini, insya Allah akan lahir Hasyim Asy'ari 20 tahun yang akan datang. Tadi sampaikan oleh ayahanda kita, 20 tahun yang akan datang usia kalian insya Allah, kalau misalkan Allah izinkan, akan memasuki usia 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun. Coba bertanyalah pada diri kalian, pada saat itu nanti apa yang bisa saya buat, pada saat itu nanti apa yang bisa saya lakukan. Sementara generasi-generasi muda di luar sana, sekolah-sekolah, kemarin sebagian dari kalian mungkin ada yang berkunjung ke Thailand, ada yang berkunjung ke Singapura, ada yang berkunjung ke Malaysia. Mereka sekolah-sekolahnya, pelajar-pelajarnya dengan gigih, dengan berani mereka, Masya Allah, menghasilkan karya-karya di sekolahnya semata-mata apa? Menghadapi tantangan global. Nah, anak-anak semuanya, ini bentuk kesyukuran. Nanti anak-anak semuanya, karya-karya kalian itu yang insya Allah akan ditunggu oleh ayah bunda kalian. Dengan kesungguhan kalian, ilmu selama 3 tahun di bangku Cordova ini, insya Allah itu akan melimpahkan keberkahan yang dahsyat. Manakala anak-anakku semua, kakak-kakak ini semua memegang teguh adab. Karena sesungguhnya adab itu lebih awal dibanding ilmu. Kalau tadi disampaikan di luar sana tawuran, na'udzubillah, mungkin nanti kesyukurannya di luar sana akan corak-coret, itu bentuk ekspresi. Dan lagi-lagi itu semuanya akan menjadi warna bagi masa depan bangsa yang kita cintai ini. Ya. Baik, itu yang pertama, rasa kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kalinya, anak-anakku semuanya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan rasa salam kita, untaian salam kita teriring takzim, salam hormat, beriringan buncahan rasa rindu kita kepada manusia suci, utusan Allah, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, bersyukur kepada Allah, sholawatlah, teruslah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad
keimanan kepada kita semuanya. Terlebih ini adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu menurut para salafus soleh itu bulan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama itu banyak yang melakukan puasa sunnah selama 9 hari dari tanggal 1, 2 sampai tanggal 9. Nah, anak-anakku semuanya, para ayah bunda, mungkin bersyukur kalau ternyata di antara kita sudah ada yang melakukan banyak amal-amal yang sunnah. Tapi setidaknya ketika belum kita lakukan, setidaknya nanti ada puasa tanggal 8. Tanggal 8 belum bisa, minimal jangan sampai terlewat puasa Arafah di tanggal 9. Ayo ayah bunda, nanti kita berlomba-lomba. Dan insya Allah kita di Cordova, kalau kemarin itu ada cuti tapi kita masih masuk. Dan besok itu walaupun bukan tanggal merah, tanggal 9 Arafah itu akan kita belajarnya di rumahnya masing-masing. Kemudian kita mengajak seluruh keluarga besar Cordova untuk melakukan puasa sunnah Arafah, puncak haji di sana. Kenapa ini hari yang sangat mulia? Karena berikutnya tanggal 9 Zulhijjah itu adalah ada proses penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ayahanda kita tercinta Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, mudah-mudahan kita dibarengi kekuatan oleh Allah sehingga bisa mencontoh melakukan amal-amal sunnah, yakni berkurban. Sesungguhnya kurban itu bukan semata-mata penyembelihan hewan, tapi itu adalah persembahan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap bulunya, setiap darah yang menetes mengalir itu langsung ke atas menjadi saksi bagi kita semuanya, ayah bunda dan anak-anakku semua. Spirit kurban ini adalah spirit daya juang seorang pelajar. Spirit kurban adalah spirit daya juang seorang pemuda yang insya Allah bukan orang lain nanti yang akan menjadi penopang, aktor utama bagi kemajuan sebuah bangsa Indonesia tercinta. Kita bismillah, insya Allah Bapak ikut mengiringi doa beserta segenap keluarga besar, para pimpinan, para guru mengirimkan doa-doa untuk ananda-ananda soleh dan solehah semua. Kalian pun juga jangan lupa berdoa di malam-malam seperti ini. Doakan orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kalian masih diparingi usia yang panjang penuh keberkahan sehingga bisa menyaksikan kesuksesan kalian semua 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Masya Allah, ayah bunda, Masya Allah. Ketika kita nanti meninggal dunia, orang tua ketika meninggal dunia, kok ternyata warisan kita, anak-anak kita ternyata itu anak yang soleh dan solehah semuanya. Menurut riwayat, ada seorang anak sudah dipersilahkan dia masuk ke pintu surga. Tapi sampai di surga, anak tersebut tidak menyaksikan ada di sana orang tuanya, tidak ketemu. Pada saat itu seorang anak putra putri yang soleh tadi komplain kepada malaikat, saya tidak akan masuk ke surga ini wahai malaikat sebelum saya pastikan kedua orang tua saya bisa saya tuntun, bisa saya rangkul, bisa saya gandeng untuk bersama-sama memasuki surga yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Masya Allah, ayah bunda, mudah-mudahan kita semuanya diparingi hikmah penuh keberkahan sehingga kelak visi Cordova menggenggam dunia, meraih surga itu bisa kita raih bersama. Baik, karena waktu juga terbatas, sebagaimana yang sudah-sudah setiap tahun saya menyampaikan kepada pesanan-pesanan kepada para pemuda dan pemudi ini, khususnya adalah kelas 12 yang akan meninggalkan bangku Cordova. Kita tengok di surah Ar-Rum ayat 54. Baik ini surah Ar-Rum ayat 54. Baik anak-anakku semuanya tolong semuanya tatapan pandangan wajah kita, mata kita ke depan, kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum. Ayo bareng-bareng dibaca. Kita getarkan
ruangan ini. Ini adalah kalam Allah, ini adalah firman Allah yang sangat relate dengan siklus kehidupan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Masya Allah, anak-anak semuanya, ayah bunda, jarang sekali diulas firman Allah ini. Tapi ternyata kalau kita kaitkan dengan generasi kita, putra-putri yang saat ini duduk di bangku SMA, ini sangat relate sekali. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dari keadaan lemah, kemudian setelah dari keadaan lemah itu menjadikan kita menjadi generasi yang kuat, dan setelah menjadi kuat itu kemudian mengembalikan dari kuat itu menjadi lemah dan berubah. Nah, anak-anak semuanya, ini fase setelah SMP, SMA, kalian mau masuk bangku kuliah, ini memasuki fase yang di tengah-tengah ini tadi. Jadi, anda yang hebat, para pemuda-pemudi yang hebat, kalian berada di antara dua sisi, di tengah-tengah kalian. Kalian berada di antara dua sisi kelemahan. Kelemah fase lahir dari anak TK, SD, dan SMP. Menjadi kuat-kuatnya sekarang, banyak energi, banyak tenaga. Akan menuju kemana kalian? Setelah kuliah nanti mendapat kerjaan, mungkin akan bisa membuka usaha, menjadi pengusaha yang sukses. Akan menuju kemana lagi kalian? Kalau Allah masih mengizinkan usia, akan menuju kita kembali menuju keadaan lemah dan berbeban. Ini Bapak sudah berbeban sekarang. Mungkin sebagian dari ayah bunda kalian juga sudah ada yang berbeban. Untuk itu anak-anak semuanya, pesan Bapak, jangan sampai sia-siakan waktu muda kalian, sehingga pastikan diri kalian nanti ketika ditanya, engkau habiskan untuk apa usia muda kalian? Kalian pastikan diri kalian bisa menjawab dengan tepat pertanyaan malaikat tersebut. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi kami sampaikan kalau bicara tentang pemuda, bicara tentang pendidikan, ini sebagaimana spirit lahirnya Cordova adalah spirit untuk menjadi pilar-pilar peradaban. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berpantun sejenak, ya, Masya Allah. Karena momennya momen haji, tadi juga ada tokoh Hasyim Asy'ari yang menimba ilmu sampai ke tanah suci, yang akhirnya keberkahan seorang guru tadi kembali lagi ke Indonesia menjadi tokoh yang besar, pendiri organisasi terbesar di dunia. Disusul lagi berikutnya juga, sebelumnya ada tokoh yang besar juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, pergi haji ke tanah suci, tidak lupa singgah berziarah ke kota Nabi. Bersyukur kita hari ini berjumpa dengan pemuda-pemudi penuh inspirasi. Satu lagi, mohon izin. Tadi sarapan kali sudah lewat. Sarapan pagi makan nasi. Hasil menanam para petani. Bersyukur kita hadir di ruangan yang istimewa ini, berjumpa para pewaris negeri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.